Kesulitan banyak negara dalam menghadapi tekanan fiskal mendorong sejumlah negara untuk membahas pajak lintas yurisdiksi, terutama pajak digital. Kementerian Keuangan pun memastikan pemerintah terus mendorong pembicaraan dengan negara G20 untuk memastikan pajakan lintas yurisdiksi menemui kata sepakat. Pandemi COVID-19 telah membuat negara tertekan. Akibatnya muncul keinginan untuk memperbaiki sistem perpajakan internasional yang belum lama ini diprakarsai oleh negara-negara G7. Topik pemajakan atas transaksi lintas negara saat ini terus dibahas oleh Menteri Keuangan dari negara G7 yang sepakat untuk mendukung usulan Amerika Serikat mengenakan pajak atas pendapatan dari korporasi global dengan tarif minimal sebesar 15%. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo pun memastikan saat ini Indonesia terus aktif dalam diskusi OECD maupun dengan negara-negara G20 untuk merumuskan pajak lintas yurisdiksi, terutama pajak atas perusahaan digital. Menurut Justinus, Menteri Keuangan Sri Mulyani aktif membahas dengan banyak menteri mengenai penghindaran pajak yang agresif dan bagaimana mendorong keadilan perpajakan bagi negara-negara berkembang. Upaya untuk memperkuat kerjasama global dalam rangka menangkal praktek penghindaran pajak yang agresif sekaligus mendorong keadilan pajak bagi negara-negara. Tentu saja kita sekarang ada pada pusaran atau persimpangan jalan. Apa yang konseptual yang selama ini kita pelajari boleh jadi sudah tidak relevan karena perkembangan teknologi, perkembangan model bisnis yang luar biasa. Pemerintah Indonesia dipastikan juga terus belajar untuk berkontribusi mengamankan basis pajak tanpa meninggalkan kerjasama global. Hal inilah yang menjadi prinsip dan dipegang teguh agar tak tertinggal dan bisa mendapatkan bagian yang adil. Dari Jakarta, Radjo Patmo untuk IDX Channel. Kita beralih ke informasi selanjutnya, upaya mendorong pemajakan yang adil di tingkat global mulai terbuka usai negara G7 sepakat menetapkan minimum global tax sebesar 15%. Namun dalam membawa kesepakatan tersebut ke cangkupan yang lebih luas, sejumlah hambatan masih akan dihadapi dalam pembicaraan di tingkat global, terutama terkait dengan skema pemajakan digital. Akademisi Perpajakan Universitas Indonesia, Christine Chen mengungkapkan sejumlah hambatan bisa menjadi penghalang akibat setiap negara memiliki perangkat peraturan yang berbeda. Hal ini yang coba ditengahi melalui pembicaraan di negara-negara anggota OECD terkait dua pilar yang menjadi usulan konsensus pajak digital. Pilar pertama yakni adanya alokasi hak pemajakan ke negara terkait meskipun tak ada kehadiran fisik. Sedangkan pada pilar kedua adanya semacam pajak minimum yang akan dikenakan di tiap negara bagi layanan digital. Satu ini OECD mendorong adanya realokasi hak pemajakan atas penghasilan dari digital company yang multinasional itu kepada jurisdiksi pasar agar penghasilan itu tetap bisa dipajakin meskipun tidak ada kehadiran.